Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Bahasa Indonesia Baku sebagai tolak ukur kesalahan berbahasa. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Khalifatul Aziza sebagai moderator. Saya Siti Khalifatul sebagai pemateri pertama. Saya Mirwan sebagai pemateri kedua. Saya Adi Alfonsipadiani sebagai pemateri ketiga. Saya Muhammad sebagai pemateri kedua. Saya Ahmad Yadali sebagai pemateri kelima. Saya Manusia dan pemateri keenam. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, penyampaian materi. Kepada penyampai materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia Baku sebagai tolak ukur kesalahan berbahasa. Bahasa Indonesia Baku didefinisikan sebagai salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa Indonesia Baku muncul karena diperlukan sebuah standar bahasa dari beragamnya variasi yang muncul dikarenakan luasnya penggunaan bahasa Indonesia. Dengan ditetapkannya standar tersebut, penggunaan bahasa memiliki patokan yang jelas tentang bahasa Indonesia. Misalnya saja, mereka dapat membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa lain yang mirip seperti bahasa Malaysia atau bahasa Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang ragam kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Jadi kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, dan juga paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia Baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesalahan berbahasa tidak hanya dibuat oleh orang yang mempelajari D2 atau bahasa yang dipelajari, tetapi juga bisa dibuat oleh orang yang belajar D1 atau bahasa ibu. Kemudian kesalahan berbahasa sangat beraneka ragam jenisnya dan dapat dikelompokkan dengan berbagai cara sesuai dengan cara pandang yang berbeda-beda. Artinya, setiap cara pandang tertentu akan menghasilkan pengelompokan tertentu pula. Namun, hanya sebagian saja yang akan kami terangkan dalam makalah kami ini, yaitu kesalahan dalam bidang tata kalimat atau sintaksis, dalam bidang tata bentukan atau morfologi, dan dalam bidang tata bunyi atau fonologi, yang nantinya akan diterangkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Saya rasa cukup sampai di sini materi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesalahan bahasa dalam bidang kalimat. Kesalahan biasa terjadi dalam bidang sintaksis, khususnya dari segi kalimat antara lain sebagai berikut. 1. Penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Contohnya, Amin pergi ke rumahnya Rudi.
Seharusnya Amin pergi ke rumah Rudi. 2. Kalimat yang tidak bersubjek karena terdapat preposisi di awal. Contohnya, dalam pertemuan ini membahas berbagai persoalan. Seharusnya pertemuan itu membahas berbagai persoalan. 3. Penggunaan subjek yang berlebihan. Contohnya, Eri membeli ikan ketika Eri akan makan malam. Seharusnya Eri membeli ikan ketika akan makan malam. 4. Penggunaan kata penghubung secara ganda pada kalimat majhul. Contohnya, meskipun sedang sakit kepala, namun Alimuddin tetap pergi sekolah. Seharusnya, meskipun sedang sakit kepala, Alimuddin tetap pergi sekolah. 5. Penggunaan kalimat yang tidak logis. Contohnya, buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Seharusnya dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. 6. Penggunaan kata penghubung berpasangan secara tidak tepat. Contohnya, mereka tidak menulis melainkan sedang melukis. Seharusnya mereka tidak menulis tetapi sedang melukis. 7. Penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Contohnya, rumah di mana dia bermalam dekat dengan pasar. Seharusnya rumah tempat dia bermalam dekat dari pasar. 8. Penggunaan kalimat yang tidak padu. Contohnya, mereka menyatakan persetujuannya tentang keputusannya yang bijaksana. Itu seharusnya mereka menyetujui keputusan yang bijaksana itu. 9. Penyusunan kalimat yang mubazir. Contohnya, dalam konsep pendidikan yang disusunnya banyak terdapat berbagai kesalahan. Seharusnya dalam konsep pendidikan yang disusunnya terdapat banyak kesalahan. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Saya akan membacakan materi keempat tentang kesalahan dalam bidang morfologi atau kata berempat. Kesalahan pada bidang morfologi biasanya terjadi karena morfem tertentu ada B2, ada yang ditambahkannya atau diganti dengan morfem B1. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi karena kuatnya pengaruh B1 yang kurang bahasa yang berada di dasarnya atau dalam morfem generalisasi. Contoh-contoh kesalahan dalam bidang morfologi antara lain: 1. Mereka sudah lama tidak ketemu. Dalam kurung pengaruh B1 ketemu Jawa, bertemu Indonesia. 2. Hati-hati jangan sampai kesepak. Dalam kurung pengaruh B1 kesepak Jawa, kesepak Indonesia. 3. Jam 2 siang nanti kita kumpul di ruang sidang. Dalam kurung pengaruh B1 kumpul Jawa, berkumpul Indonesia. 4. Ia ziarah ke kuburan lainnya. Dalam kurung pengaruh B1 kuburan Jawa, kubur Indonesia. 5. Ia sekarang menolak usaha percetakan kamarnya. Dalam kurung over generalisasi dianggap dari kata dasar lola kemudian mendapat awalan N. Sebagaimana pada kata melamar, dari kata lamar mendapat awalan N. Padahal tidak demikian. Yang benar adalah menolak dari kata dasar lola mendapat N. 6. Ia baru saja interaktif kamarnya. Dalam kurung over generalisasi dianggap dari kata dasar traktir kemudian mendapat awalan N, sebagaimana pada kata menulis dari kata tulis mendapat awalan N. Padahal tidak demikian, yang benar adalah traktir. Kata dasar traktir mendapat ilmuwan N, tetap mengalami weluluhan sebab suku pertamanya terbentuk dari proses terbentuk. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas. Saya akan katakan materi kelima tentang kesalahan dalam bidang kata bunyi atau fonologi. Fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Dengan demikian, fonologi merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi ialah ilmu tentang bunyi bahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai hal antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
khususnya teknologi informasi. Kondisi tersebut telah menempatkan bahasa asing untuk memasuki dan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Demikian pula penggunaan bahasa daerah maupun bahasa gaul juga telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia resmi. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dalam tata fonologi pertama dipandang dari penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tulisan. Kombinasi kedua sudut pandangan itu ditemukan aneka jenis kesalahan berbahasa. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi biasanya dengan pengucapan itu saja. Bila kesalahan berbahasa lisan ini ditulis, maka jadilah kesalahan berbahasa itu dalam bahasa tulisan. Ada kesalahan berbahasa karena perbuatan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem. Salah satu meletakkan penjadaan dalam kelompok kata dan kalimat. Di samping itu, kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi dapat disebabkan oleh perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem bukan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Pembicaraan yang menyangkut faktor pemakai bahasa ini akan dididik sebagai berikut. Ulang adanya kesadaran pihak pemakai bahasa, pemahaman terhadap aturan bahasa Indonesia, kesengajaan pemakaian bahasa ini. Dua, faktor psikologis. Walaupun itu jumlahnya tidak terlalu besar, agak kalanya kesalahan itu muncul karena adanya semacam rasa kesadaran untuk menggunakan ragam bahasa yang benar dan akhirnya dari ragam bahasa yang salah. Lingkungan pemakaian bahasa yang baik dan benar akan mempengaruhi yang positif terhadap pengembangan bahasa Indonesia. 4. Faktor